Jadi kalau saya diet itu bukan berarti tidak makan. Ya. Jadi diet malah makan sehari bisa 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Nah, pagi hari ini saya lagi menjadi host. Nah, tentu saja kita akan menghadirkan di podcast kali ini sesuatu yang sangat luar biasa pastinya. Nah, dengan siapa kita di sini? Nah, oke, kita tampilkan langsung para atlet binaraga kita yang dari Polda Sulawesi Tengah. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, pagi ini kita langsung berkenalan saja dengan teman-teman kita yang pastinya kita akan sapa langsung mereka. Yang pertama ada Brigpol Imade Ari Wijaya. Made Ari. Coba lihat. Waduh. Pokoknya mantap. Yang kedua dengan Brigpol Igede Nugraha. Igede Nugraha. Nah, ini sangat menarik ya, sangat menarik. Tentu saja banyak yang bertanya-tanya nanti. Sebenarnya sih mereka ini siapa begitu? Terus untuk apa mereka ada di sini? Nah, kita akan mengulik langsung bagaimana beliau berdua sepak terjang di dunia binaraga. Tentu saja badannya besar-besar. Saya juga besar, tapi nggak terbentuk. Oke, sekarang kita ke Made Ari. Sekarang tugasnya di mana? Di bagian Yanma Polda Sulteng. Yanma Polda Sulteng. Berarti sama dong kita. Sama kita ya. Tentu saja di Yanma tugasnya di bagian Di penjagaan, Pak. di penjagaan. Nah, oke. Yang kedua, Siap di Yanma Polda Sulteng. Yanma juga sama. Kalau nama lengkapnya siapa? Gede Igede Nugraha. Igede Nugraha. Luar biasa. Tapi kalau saya memang melihat kalau Ari ini dari dulu gitu kan. Siap. Dari dulu sudah senior lah di binaraga. Tapi kalau Gede Gede Ari juga. Oh, Gede siapa? Nugraha. Gede Nugraha juga pemain baru tetapi tidak kalah luar biasa. Kemarin, nah nanti kita akan kupas tuntas di sini. Oke. Ke Made Ari lagi, Siap. ya. Jadi, kenapa sih suka dengan binaraga gitu? Pada awalnya sih memang dari dulu sebelum menjadi polisi hobinya olahraga. Hobinya olahraga. Dulu saya ini waktu kuliah atlet panjat. Panjat pinang? Panjat tebing. Saya kira panjat pinang. Oke. Sama ini apa teman saya itu Aspar. Cuman pada saat masuk semester 2 saya masuk polisi ya. Di masuk polisi tak berhenti ikut aktivitas panjat tebing. Jadi yang teman saya itu yang masih lanjut yang sekarang atlet nasional. Nah, ketika sudah jadi polisi, akhirnya fokus di Pas jadi polisi kan binaraga ya. banyak waktu senggang tuh cari-cari aktivitas olahraga apa yang bagus lagi. Kebetulan coba-coba fitness atau dunia Fitness. binaraga olah tubuh menarik gitu. Oke, menarik. Dan bukan itu karena tubuh ini kita kan butuh memang olahraga gitu kan. Nah, terus saya masih ke Made Ari juga. Sebenarnya mengatur waktunya itu gimana? Karena kan kita juga kerja, gitu kan. Kita juga harus melakukan aktivitas abdi negara kayak gitu. Betul. Jadi kalau kayak kita kan piketnya itu 1x24 jam. Iya. Jadi kita piket tuh pergantian jam 8 pagi. Jadi biasa jam 5 subuh saya sudah bangun. Jam 5 subuh bangun, saya persiapkan makan dulu, sarapan. Habis itu saya latihan kurang lebih 1,5 jam. Habis itu kardio setengah jam. Baru itu ke tempat piket. Nah, berarti memang manajemen waktu ini yang sangat luar biasa. Iya, Ya, betul, Pak. manajemen waktu ini kalau kita bisa ngatur waktu, nah itu bisa gitu kan, Iya. melakukan apapun, sepadat apapun juga bisa sebenarnya. Kalau kita pintar-pintar mengatur waktu. Nah, seperti itu. Sering juga saya lihat ternyata tiap pagi jalan kaki kalau saya mau ke kantor. Nah, itu memang pengorbanan-pengorbanan yang sangat luar biasa. Kalau Gede gimana? Mengatur waktunya sama juga penjagaannya? Sama juga. Kalau untuk pola latihannya nanti lepas piket kan 2 hari. Iya. Nah, jadi ambil sore. Ambil sore. Siap. Nah, saya curiga, jangan-jangan
di tempat piket ada barbel apa semua? Gimana? Tolong jelaskan dulu. Kalau di tempat piket itu cuma ada tempat restock, pulang. Nah, berarti nanti bisa diajukan untuk ada tempat mini gym di situ gitu, supaya teman-teman piket selain mereka supaya sambil jaga kan ini kan keren. Oke, terus sangat luar biasa. Gede maupun Made ini yang sudah menjadi bagian dari atlet. Nah, terus sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman ini selalu latihan terus gitu? Ada target apa gitu kan? Sebenarnya yang buat kita latihan terus ini Pak, supaya tubuh lebih bugar dan prima tuh, karena kita kan untuk menjalankan tugas sehari-hari itu dibutuhkan badan yang siap ya, jadi istilahnya tidak capek, tidak sakit-sakit, dan harus tampil pakai baju dinas itu lebih gagah gitu ya. Nah, memang kembali ke tugas kita ya. Tugas kita memang harus kita punya face yang sangat, maksudnya bentuk tubuh yang sangat luar biasa gitu kan. Makanya dengan fitness itu, tapi kan sudah terlalu jauh mungkin ya, sudah malang buana mungkin. Jadi bisa jadi menjadi atlet nasional gitu kan. Luar biasa lah. Oke. Bisa dijelaskan terkait pola gitu. Pola bagaimana sebenarnya mengatur pola supaya teman-teman yang di luar sana yang pengen menjadi ya paling tidak simpatisan, senang terhadap binaraga. Nah, polanya bagaimana? Jadi dari pola latihan, pola makan, dan pola mengatur waktu Pak ya. Jadi kalau saya pola latihan itu seminggu itu kalau pada saat off season, tidak untuk mengikuti kompetisi, seminggu 4 kali sampai 5 kali aja. Kalau untuk mengikuti kompetisi bisa tiap hari latihan. Terus untuk mengatur waktu sebenarnya dari kita saja. Yang mana yang menjadi prioritas utama tuh, kayak kita sementara piket ya kita harus sebelum piket kita harus laksanakan dulu tuh, baru kita ke tempat tugas supaya antara tugas dengan hobi kita bisa seimbang. Yang paling utama lagi di sini pola makan. Nah, ya, tunggu, pola makan. Berbicara tentang pola makan sebenarnya. Tadi sebelum acara mulai, ternyata saya lihat membawa bekal sendirian. Ini makanan rumput atau apa? Tolong jelaskan. Jadi pola makan dulu, pola makan. Iya Pak. Jadi pola makan itu kalau bagi saya sangat penting. Soalnya itu kan yang mempengaruhi kalori intake dan out kita kan. Iya. Jadi kalau yang saya lakukan sekarang itu pada saat diet melakukan pola rendah kalori. Rendah kalori. Jadi yang dimakan itu karbohidratnya yang tadinya nasi putih, bisa kadang saya switch jadi buah atau sayur. Terus ke hari berikutnya baru saya masukkan lagi nasi putih. Jadi kalau saya diet itu bukan bertindak makan. Ya. Jadi diet malah makan sehari bisa 5 kali. Diet, tunggu. Diet makan sehari 5 kali. Iya. Tunggu, coba bayangkan. Saya mau diet kalau begitu. Oke, lanjut. Ya. Terus bagaimana pola lagi? Jadi sehari itu bisa 5 kali makan saya Pak. Jadi tinggal saya bagi setiap 3 jam saya harus masukkan nutrisi ke badan saya. Jadi pagi misalnya jam 8, terus tadi ini setengah 11, terus nanti jam 1, terus nanti sore jam 5, terus yang terakhir malam jam 9 sebelum tidur. Jadi makannya tidak banyak, jadi sedikit tapi sering. Begitu. Itu yang saya lakukan untuk pola makannya. Jadi kalau sumber proteinnya bisa dari telur, ikan, ayam boleh. Iya. Kan di daerah kita ini banyak ikan, banyak ayam kan, telur kan. Sayurnya boleh buncis, brokoli, stroberi, atau apel. Ya begitu. Oke. Jadi pola makan memang sangat luar biasa. Ya. Terkadang kita mindsetnya kita, kalau kita di diet kita nggak makan gitu kan. Iya. Tetapi justru kebalikannya, orang-orang yang sudah profesional mereka justru makannya 5 kali. Bayangkan. Ini kalau tapi pasti tahu lah ya porsinya gitu kan, ukurannya ditimbang kayak gitu ya. Betul. Nah, ada mindset lagi kalau diet itu mahal gitu loh. Ini gimana coba? Sebenarnya nggak mahal sih Pak, cuman ini mental untuk menyiapkan makanan itu saja. Mental soalnya kan ini kita mesti siapkan sendiri, bukan dibeli di luar gitu. Ya.
Jadi kalau kayak ayam, ikan kan murah di pasar. Iya, tinggal kita kita dapat, tinggal sayur banyak juga di pasar. mungkin kita agak repot gitu kan. Iya, cuma agak repotnya itu yang menyiapkannya sendiri. Jadi hampir jarang lah makan di luar. Ini yang bikin warung sepi. Oke. Tentu saja pola makan. Nah, ini saya tanya ke Gede. Ini teman-teman kan ya kalau terbilang mungkin awal udah berapa tahun menggeluti ini? Kalau menggeluti dunia ini atlet ya mulai 2017 gitu. 17 sebelum gempa ya. Siap. 18. Kalau Arif udah lama ya. Siap. Dari 2014. 2014. Oke. Nah, untuk awal sebenarnya apa sih yang bisa teman-teman lakukan? Mungkin misalnya masuk ke gym, mungkin seminggu 3 kali, 2 kali. Coba triksnya dulu, teman-teman yang lagi awal gitu. Kalau untuk pemula sih datang ke nge-gymnya itu nggak usah terlalu terforsir. Oke. Otot-otot, fondasi otot saja seperti dada, Iya. back, paha. Nanti seiring berjalannya waktu nanti banyak variasinya lagi. Ya. Nah, jadi memang awalnya mereka juga ya paling tidak saya juga mengetahui perjalanannya gitu kan. Maksudnya perjalanan terkait mereka itu bagaimana latihannya. Nah, ini yang menjadi apa ya? Kita mau berfitness misalnya, nge-gym, itu sebenarnya motivasi apa sih sebenarnya? Motivasi terkuat gitu. Kita pasti banyak dari orang yang pengen nge-gym itu ada yang pengen sehat, Oke. ada yang pengen cuman bagus badan. Iya. Ya. Pokoknya terbagi. Iya. Ya. Jadi dari mereka poinnya mereka ya apa? Otomatis kalau bagus badan pasti bonus lah Oke. kalau mencari sehat. Ya, luar biasa. Ini terkait pola makan sudah, pola latihan sudah. Jadi, nah ini ke Made ini. Jadi kan bukan saya dengar, saya lihat langsung memang kan juga punya tempat fitness gitu kan. Jadi kenapa bisa buka seperti itu loh? Maksudnya sampai ke ranah bisnis ya kalau menurut saya, dan itu sangat luar biasa. Nah, jadi dan coba dijelaskan aja lah bagaimana. Memang semua kan berawal dari hobi. Ya. Hobi tiap hari ke tempat fitness. Kebetulan ada lahan. Oke. Dan diskusi sama istri bagaimana kalau kita buka ini tempat fitness. Kebetulan kan tidak mengganggu tugas juga kan, tidak mengganggu tugas. Jadi mulai kita bangun itu 2018 awal. 2018 awal kita mulai buka tempat fitness di dekat Untat. Iya. Kebetulan alhamdulillah masyarakat dari situ juga dan mahasiswa banyak juga yang mulai mengapresiasi, banyak yang datang gabung ke tempat kami untuk yaitu yang awalnya mereka lihat ada tempat fitness, ayo kita coba. Terus makanya saya istilahnya buat badan saya sebagai icon lah istilahnya, icon supaya untuk memotivasi masyarakat bagaimana supaya kita bisa menjaga badan kita tetap tampil fit dan sehat yang paling utama gitu Pak. Nah, memang kalau badannya kita fit tuh enak ya. Iya, enak. Bangun pagi pun enak gitu kan. Itu saya rasakan. Kalau saya kan lari gitu kan, lari. Nah, ini ada ternyata saya pernah ketemu dengan teman-teman yang suka nge-gym, suka fitness. Mereka itu kalau mau lari jauh itu mereka sangat khawatir akan badannya itu rusak kayak gitu. Bagaimana kira-kira? Sebenarnya itu tidak berpengaruh sih Pak. Cuman tergantung dari ini aktivitasnya kita. Kalau dia kayak mau mempersiapkan untuk ikut kayak run 5 kilo atau 10 kilo, yang penting dia bisa masukkan kalori dari makanan ke badan dia sebelum dia lari, tidak akan berpengaruh. Tetap akan terjaga badannya gitu. Ya. Tentu saja sampai saat ini perjuangan yang tidak mudah lah ya, tidak mudah yang sudah dilalui teman-teman, yang sudah dilalui bersama keluarga. Kira-kira dukanya, suka dukanya apa gitu? Kadang-kadang saya lari, misalnya lari. Saya mau beli sepatu lari, diprotes sama istri saya.
ada tuh pemain sepeda juga baru beli sepeda dipotos istrinya. Jadi kira-kira ini gimana coba? Ada nggak kira-kira ada apa? Coba dijelaskan, maksudnya diceritakan dulu kira-kira apa kira-kira gitu loh. Suka dukanya gitu Pak, kalau pada saat kita ini apa mau mengikuti kompetisi Pak. Nah, Kan itu dari makanan, suplementasi harus lengkap Pak. Nah itu harus dibeli semua. Dari kayak makanan sehari itu butuh dada ayam, ikan, Ya. sayur kan telur. Belum lagi suplemennya, kadang istri menggerutu. Wah, beli lagi suplemennya. Tapi kalau kayak makanan kita sudah jadikan ini Pak, untuk kehidupan sehari-hari, lifestyle ya. Jadi Lifestyle. istri sudah tahu. Jadi Iya. hari ini makanannya ini ya ini. Jadi kita kadang belanja itu untuk kebutuhan 1 minggu. Nah, Oke. jadi kita restock di kulkas. Ya. Kalau suplemen ini yang biasa kadang Nah, kadang-kadang ya. soalnya kan harganya nggak murah. Iya, dari whey protein, Ya. pre-workout, omega 3, vitamin D3 K2, multivitamin kan? Ya. Vitamin C. Dan memang itu sangat memang yang kewajiban ya. Iya, betul. Kewajiban. Karena kan kita istilahnya mau upgrade badan harus didukung dengan multivitamin dan pendukungnya. Nah, ini sangat luar biasa sebenarnya. Nah, ada satu lagi yang pengen saya tahu juga, dan teman-teman di luar sana sangat sebenarnya prestasi apa semua sih yang sudah pernah diraih gitu kan, dari Made maupun Gede, sudah event-event apa semua yang sudah dilewati selama berapa tahun berkecimpung di bidang binaraga ini. Nah, silakan. Dari awal kita pertama ikut kompetisi ya pasti ya gagal dulu. Ya, pasti. Ya. 2014 itu di Manado, di Jelas itu kompetisi pertama saya. Ya. Nah, itu cuma masuk di semifinal. Ya. Nah, dari situ dikasih semangat sama istri, ayo bangkit lagi, bisa, pasti bisa. Habis itu kita ke 2017 ke Bali, kompetisi Bupati Gianyar Cup waktu itu. Ya. Nah, juara 3. Sudah mulai ya, sudah mulai semangat. Habis itu kita ke kompetisi yang nasional, yang tingkat nasional lagi, ke Malang. Waktu itu ada YFC 2019. Nah, tapi kan ini tingkatnya agak lebih mencakup nasional. Oke. Ya, jadi gagal juga masuk semifinal aja. Terus yang kemarin di 2021 di Manado, Bupati Cup itu juara 2 ikut binaraga kelas 80. Nah, terus selanjutnya ke Ternate, ikut kelas ini TNI Polri, Ya. juara 4 juga. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir kemarin ini di Kapolda Cup 2022. Nah, kemarin dapat berapa? Juara 1. Bukan dulu. Keren. Kelas men atletik fisik. Men Atletik fisik. Oh, dan itu memang cuman bisa ikut satu kategori atau bisa bermacam-macam kategori? Sebenarnya bisa berbagai macam kategori, cuman kan setiap kategori sudah ada syarat-syarat untuk badannya tuh. Oke. Jadi walaupun ikut di kategori di bawah, pasti kita akan diskualifikasi. Nah, sesuai dengan kelasnya kita ya. Kita Oke. ikut, ya. Jadi memang saat program Ya. itu sudah ada goalnya ya. Ya, betul. Ada goalnya. Oh, saya mau ikut event misalnya yang kelasnya ini. Ya, Jadi betul. memang itu yang fokus terus. Betul. Kan ada kriterianya, timbang badan juga soalnya waktu itu. Oh. Ada syaratnya. Jadi kayak di main atletik fisik saya ikuti, tinggi badan dikurang 100 ditambah 6 kilo. Oke. Nah, itu jadi dapat di 76 kilo. Waktu itu pas tanggal 23 pagi timbang 75,5 kilo. Jadi di situ tantangannya. Jadi kita harus mempaskan berat badan, mengepaskan masa ototnya. Oke. Saya ke Gede lagi. Jadi event apa yang sudah diikuti dan progresnya bagaimana dan hasilnya bagaimana? Yang pertama sekali saya Palunomoni 2017. Oh, sudah ikut 2000. Ya. Oke. 2017 tidak dapat, Ya. masih pemula sekali. Ya. Setelah itu persiapan Palunomoni 2018 gempa. Ya. Nggak jadi. Nggak jadi, Nggak ya. jadi, siap. Terus 2019 di Gorontalo Asia Tenggara Open ya. Wah, luar biasa. Itu nggak dapat semifinal. Iya. Di kelas main fisik, celana pantai juga. Oke. Nah, nanti terakhir ini yang kemarin ambil 2 kelas, tapi sudah naik ke kelas pro. Ya.
yang celana second Ya. sama yang TNI Polri. Celana second nggak dapat karena keras. Oh, saingan. Oh, ternyata kompetitor ya. Oke. Nah, di kelas TNI Polri gimana? Di TNI Polri ya Astana dapat juara 4. Oke, luar biasa ya. Ya. Nah, itu diikuti dari mana semua itu kelasnya? Kalau TNI Polri? Siap. Dari Open sih juga. Maksudnya dari berbagai daerah, Makassar, Surabaya, Surabaya. Manado. Nah, mungkin ya perlu lagi untuk lebih giat lagi ya untuk bisa mendapatkan ya goalnya itu lagi. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira apa lagi ya yang membuat teman-teman itu menjadi terus akan berlatih gitu. Kira-kira goal kedepannya apa kalau dari Made? Untuk kedepannya sih masih ingin berprestasi lagi. Masih lagi ya? Iya kan masih ada beberapa event yang mau diikuti ke depan. Tanggal 14 Agustus ini depan di Bali dan kalau dapat izin. Oh, iya. Memang untuk event-event ini akan ada terus gitu? Iya, untuk event ini sampai akhir tahun ini ada terus. Tiap bulan ada. Jadi kita habis selesai event ini langsung mempersiapkan lagi event berikutnya. Oke. Iya. Kalau event ke depan apa yang ada? Kalau event ke depannya lah. Soalnya gimana? Saya belum, mungkin off dulu. Oke. Karena ada kesibukan di luar. Mungkin kalau ada yang katanya dengar-dengar tutup tahun ini Desember, mungkin itu kan. Oke. Nah, ini terkait pola hidup sehat ini ke teman-teman kita yang mungkin belum punya lifestyle terkait hidup sehat itu. Jadi sebenarnya sih apa sih? Kenapa sih kita harus berolahraga? Nah, ini kita langsung tanya langsung. Kenapa sih kita harus berolahraga untuk mendapatkan goal dan kinerja yang baik tentu saja. Nah, karena kita kan setiap hari aktivitas. Nah, kira-kira kenapa kita harus berolahraga gitu? Sebenarnya sih saran dari saya untuk teman-teman, kita itu harus minimal bukan menyiapkan waktu, tapi harus mengatur waktu untuk apa? Untuk kita selalu berolahraga minimal satu hari itu biar cuma setengah jam. Agar gini, kalau tubuh kita ini tidak diolah atau tidak pernah sama sekali olahraga, dia itu akan bagaimana ya? Terasa kayak berat begitu atau menjalankan aktivitas. Iya. Jadi itulah fungsinya kita berolahraga supaya tubuh kita terasa bugar dan untuk menjalankan aktivitas atau pekerjaan lebih mudah. Jadi untuk teman-teman, marilah kita bukan mengatur waktu, tapi kita harus menyiapkan memang. Menyiapkan waktu. Minimal seminggu itu 4 kali sampai 5 kali. Biar cuma setengah jam. Olahraga apa saja. Saya tidak menyarankan fitness bagus, enggak. Yeah. Mau jogging, mau lari atau mau bersepeda, enggak apa-apa. Mau basket, yang penting harus berolahraga. Ya. Sebenarnya kita di Polda ini ya kan sudah difasilitasi dengan olahraga gitu kan, maksudnya ada waktu olahraga. Nah, mungkin itu masih kurang ya mungkin ya. Iya, masih kurang mungkin Sabtu Minggu karena juga ada Care Free Day juga. Nah, sekarang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga tersebut. Nah, sebenarnya penyakit-penyakit apa sih yang sangat riskan gitu kan menyerang kita sebagai kita yang di kantor maupun di luar yang sering begadang. Nah, teman-teman yang sering begadang ini sangat bahaya nih. Bagaimana? Coba dijelaskan. Kalau untuk penyakit yang sekarang itu diabetes dan penyakit jantung, Pak. Karena itu kan berhubungan dengan berat badan. Kalau berat badan berlebih pasti sudah mengarah ke sana. Iya. Kan mau usia muda atau tua pasti tidak bisa dipungkiri pasti akan bisa kena serangan jantung atau diabetes. Jadi kita harus makanya menjaga pola makan dan menjaga pola olahraga. Ya. Biar tubuh kita terasa lebih fit lah gitu. Oke. Nah, terkait makanan ini, makanan sehat. Ya, tidak semua teman-teman ini bisa menyiapkan yang mau fokus misalnya ya, makanan-makanan yang bersih atau makanan-makanan sehat. Nah, sebenarnya apa sih yang makanan apa yang perlu dihindari sebenarnya untuk menjaga itu semua gitu kan? Jangan lemak jenuh. Nah, itu gimana itu? Lemak jenuh
seperti gorengan. Oke. Gorengan. Gorengan itu ya. Oke. Gitu. Berkalori tinggi. Ya. Nah, kalau kayak kopi-kopian sebenarnya gimana sih yang disarankan atau justru harus dihilangkan secara full atau gimana kira-kira? Kalau kopi sebenarnya bagus. Dia kopi kan mengandung kafein meningkatkan adrenalin, Ya. membantu melancarkan metabolisme tubuh tuh. Ya. Tapi yang salah itu susu kental manis. Susu kental manis ya. Jadi ya susu kental manis. Jadi sudah pakai gula 3 sendok tambah susu kental manis, jadi manis sekali. Ini perlu diperhatikan teman-teman yang suka begadang, ya kan, kerja malam, apalagi teman-teman di lapangan, gitu kan, yang mereka nggak memperhatikan hal itu, gitu kan. Iya. Makanya kadang-kadang ada yang tiba-tiba teman-teman kena jantung, kena apa, sakit tiba-tiba drop langsung, karena itu pola makan, pola minum yang sekian tahun akhirnya bertumpuk gitu kan. Dan kalau nggak cepat sadar, nah itu terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi kopi memang dibutuhkan sebenarnya. Kopi dibutuhkan. Ya. Kalau soal tingkat kemanisannya kan relatif, Pak. Relatif. Iya. Kita rasa sedikit sudah manis sudah cukup lah. Kan kita juga membutuhkan gula. Membutuhkan gula juga. Gula. Tubuh kita membutuhkan gula. Dan juga ini minuman yang paling saya hindari itu soda. Oke. Coca-Cola. Wah. Sudah hampir itu kalorinya 5 tahun enggak pernah. Kalorinya tinggi atau gimana? Kalorinya tinggi, Pak, kalau itu. Minuman bersoda. Coca-Cola, Fanta, Karbonasi. Oh, itu hilangnya maksudnya gimana ya? Maksudnya karena kalorinya tinggi, ya, atau karena ada bahan lainnya? Kalorinya tinggi kan, kalau soda dia berasal dari gula juga dalam. Oke. Jadi itu memang tidak sehat lah kalau menurut saya. Oke. Nah, hari-hari diminum tertumpuk kan. lama-lama menjadi putih. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Ada tidak tips yang sangat paling sederhana sebenarnya dari Pak Gede untuk teman-teman yang hidupnya biasa sebenarnya, tetapi mereka mau hidup sehat gitu? Saya cuma 3 saja ya. Ya. Tetap olahraga. Oke. Terus nutrisi. Terus konsisten. Konsisten. Ya. Nah, ini yang sangat susah, konsisten. Sama juga konsisten lari itu juga sangat susah. Seperti itu. Terus kira-kira ada tidak bonus, ya kan? Bonus selain kita mendapatkan hidup sehat, apa kira-kira? Bonus kalau yang saya rasakan sekarang itu mendapatkan badan yang lebih bagus. Iya. Jadi untuk tampil di masyarakat tuh kayak lebih pede lah. Pede ya? Iya. Terus. Oke, kalau terkait lomba sendiri ya, maksudnya ini kan event-event yang dilalui sudah. Nah itu pasti ya kalau dapat juara itu sebenarnya hadiahnya sebanding nggak sih dengan yang kita lakukan selama ini. Nah itu yang kadang-kadang saya bertanya, mereka ini beli nutrisi, beli ini, beli apa namanya. Nah itu coba dijelaskan. Kalau ini Pak, soal hadiah yang didapat dari hasil menang lomba itu sebenarnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk persiapan atau kehidupan sehari-hari. Cuman yang menjadi motivasi kita itu kebanggaan. Iya. Ya, kebanggaan tersendiri bisa, karena tidak mungkin semua orang bisa punya uang untuk beli makanan, beli suplemen, tapi tidak semua orang bisa naik ke atas panggung untuk menang. Jadi memang mental juara itu yang sangat harus dimiliki ya bagi seorang atlet ya. Ke depan ya harus memang lebih di-upgrade lagi gitu kan. Karena apalagi kemarin sudah datang langsung Adere gitu kan. Nah, motivasinya Adere apa sebenarnya ke teman-teman yang main gitu kan? Kemarin Adere menyampaikan ini tentang anime masyarakat untuk giat berolahraga. Untuk itu yang paling utama kemarin disampaikan sama Adere. Iya, pada umumnya olahraga apapun sebenarnya. Iya, pada umumnya olahraga apapun. Dan menjaga pola makan untuk hidup yang lebih sehat. Iya, pola makan tetap kembali ke situ lagi.
walaupun kita sudah berolahraga satu hari sampai 3-4 jam, tapi kalau pola makan nggak diatur juga, pasti juga sama kan? Hasilnya juga akan nol juga. Nah seperti itu. Saya kembali ke bisnis misalnya, bisnis. Dulu pernah saya lihat postingan-postingannya itu juga jualan makanan sehat gitu. Apakah sekarang masih dan atau bagaimana? Iya. Dulu sebelum buka gym itu sempat ini Pak, buka catering makanan sehat. Cuman seiring berjalan waktu sudah agak sibuk jadi fokus di gym ya. Fokus di gym. Cuman biasa kalau ada teman-teman yang pesan kayak makanan-makanan frozen begitu, yang proteinnya bisa juga dibikin. Oke. Nah tentu saja kan di sana juga banyak membernya. Sudah berapa orang member kalau sekarang? Kalau member di tempat kami kurang lebih sekitar 200-an. 200 member? Iya. Wah, kalkulatorku langsung. Dan itu kalau untuk teman-teman Polri ada khusus nggak? Maksudnya diskon khusus nggak? Kalau teman Polri dengan maksudnya sama sih saja Pak. Sama ya? Soalnya tempat kami paling murah memang. Oh udah murah, jadi kantong mahasiswa Pak. Kantong mahasiswa. Nah ini bagi teman-teman yang mau ikut gym, nah ini tempatnya di Jalan Soekarno Hatta ya? Jalan Rofika. Jalan Rofika. Sebelum Pertamina itu belok kiri. Nah di situ. Jadi di sana juga mungkin di training langsung oleh ownernya gitu kan, dari sangat luar biasa. Kalau gede di mana biasa latihannya? Sama guru saya. Nah, sangat luar biasa. Nah, di sana juga akan terjadi pasar ternyata. Pasar itu ketika sudah ada member, sudah ada ikannya di dalam kolam, nah itu mungkin bisa dibuat lagi untuk makanan sehat itu. Tinggal dilatih mungkin 1-2 orang chefnya untuk mengatur itu kan. Kalau tentang kalori kan sudah paham. Nah, kayak gitu. Oke, harapan ke depan untuk diri sendiri dan untuk institusi untuk mendukung supaya lebih bagus lagi di dunia perjiman atau fitness itu apa kira-kira? Karena kita sudah terakhir nih, ayo. Harapannya apa? Harapannya apa? Harapannya ya cuma 3, cintai olahraga, cintai kesehatan, dan atur juga karena kita sebagai insan Polri. Kita harus mengatur biar tidak tabrakan tugas dengan bumi. Kalau dari Made apa harapannya apa kira-kira? Untuk sekarang kan saya memang keinginannya masih ingin berprestasi. Mudah-mudahan dari pimpinan masih memberikan kami izin untuk mengikuti kompetisi-kompetisi di luar karena memang kompetisinya itu di Palu jarang, jadi kita mesti keluar daerah Pak. Dan tentu saja kompetisi itu butuh biaya. Kalau membawa nama besar kita kan pasti kan, betul Pak. Menghadapi pimpinan lah ya. Oke, sangat luar biasa. Oke, siang hari ini sangat luar biasa terkait hidup sehat, terkait juga manfaatnya untuk tubuh kita, dan juga tentu saja prestasi-prestasi mereka yang sangat luar biasa. Nah tentu saja kita sebagai anggota Polri patut menyimak gitu kan, dan tentu saja kita harus konsisten. Nah itu yang paling penting. Nah yang paling terakhir jangan lupa juga subscribe juga di bawah ini, teng. Nah itu yang paling penting supaya bertambah lagi manfaatnya untuk banyak orang, dan juga jangan lupa di share, klik selain tautan, bisa dibagikan di Instagram, bisa dibagikan juga di WA-nya kalian. Nah seperti itu. Terima kasih banyak Made Ali, terima kasih banyak Gede. Tentu saja sukses yang sangat luar biasa ini tidak sangatlah instan, karena mie instan juga butuh proses kan gitu. Mie instan butuh proses. Nah, apalagi yang gym punya badan yang sangat luar biasa. Oke, mulai hari ini saya juga harus sudah punya komitmen. Ya paling tidak saya harus main yang repetisinya banyak. Jangan yang berat-berat supaya menjadi orang pelari juga lebih kencang lagi. Oke, terima kasih banyak. Tentu saja kehadirannya kita akan bertemu lagi di tempat dan situasi yang berbeda. Mudah-mudahan sukses selalu, tugasnya juga lebih sukses juga, di karir juga lebih oke. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam presisi.